kalau yang sudah populer pasti maunya V-shape. Itu orang-orang sini juga udah pada mulai ikutan. Mulai ikutan, betul. Dan mereka sampai lumayan yang ini sih, mau mencari jalan ekstrim untuk potong rahang gitu. Lebih selera barat, misalnya kayak kalau barat tuh Kylie Jenner gitu. Tapi kalau misalnya ada juga yang lebih patokannya ke Korea, karena ya itu pencinta K-pop lah atau K-drama lah, siapapun gitu. Halo teman-teman Behind Beauty Podcast, balik lagi bareng aku Sekar. Nah, teman-teman siapa nih di sini yang suka banget sama apapun yang berbau Korea? Mulai dari K-drama, Korean pop, kemudian mungkin makanan-makanan Korea, sampai bahasanya juga mulai diikuti nih. Nah, hari ini kita juga bakalan ngobrolin seputar Korea juga, tapi tetap dalam ranah kecantikan nih. Selain skincare dan make up yang juga banyak banget nih produk Korea yang mengeluarkannya, kita juga akan ngobrolin tentang operasi bedah plastik khususnya pada episode kali ini. Tentu aku nggak sendirian, aku udah bersama dengan Dr. Elrika Safira, salah seorang dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik di Plastik Klinik Cabang Bendungan Hilir. Halo Dr. Elrika. Halo Mbak Sekar. Gimana kabarnya hari ini, Dok? Kabarnya baik. Dr. Elrika baru beres operasi. Betul, baru habis operasi. Jadi mukanya masih agak-agak capek. Maafkan kalau ada kurang-kurang ya. Dok, hari ini kita akan ngobrolin tentang Korean beauty trends, terutama dari segi bedah plastiknya nih, karena kan Korea tuh kelihatannya wah operasi plastiknya tuh ini kenceng banget lah, kenceng banget gitu kan. Teman-teman, FYI juga nih, Dr. Elrika juga pernah apa ya Dok, belajar di sana ya? Fellowship. Ya? Pernah fellowship, boleh nggak Dok diceritain sedikit kayak gimana sih kemarin? Berarti udah agak lama sih. Udah agak lama ya? Nah, udah agak lama. Iya, saya sih fellowship di sana, kita di rumah sakit sih selama hampir kurang lebih 1 tahun. Jadi ya ikut muter-muter beberapa profesor di sana dengan berbagai macam bidang ilmunya. Seru sih, seru. Nah, dari sejak itu juga jadi agak-agak suka mulai yang berbau Korea. Oh, nonton dramanya gitu ya Dok? Iya, jadi sejak mulai, ya dari itu sih, dari karena sejak di sana, terus pas pulang ke sini ada kangen-kangennya juga. Sama suasana Korea. Oh oke. Berarti Dok di sana tuh berapa lama Dok? Tadi 1 tahun di sana. Iya, 1 tahun berarti udah cukup familiar juga nih sama bahasanya, budayanya, bahkan sama banyak prosedur-prosedur operasi di sana. Maksudnya karakteristik orang-orang yang operasi di sana ya Dok ya. Apa sih Dok yang ngebedain Korea dan Indonesia, mulai dari pasiennya deh? Pasiennya, kalau pasien orang Korea tuh lebih spesifik. Udah tahu banget maunya apa, terus udah gitu memang mereka standar kecantikannya ada kayak, sebenarnya kita di secara in general bedah plastik pun memang ada patokan kecantikan ya, golden ratio. Tapi untuk yang Korea tuh lebih spesifik. Mungkin kita nggak terlalu umum juga, yang maunya dahinya tuh agak lebih jenong kalau mereka. Kemudian kalau yang sudah populer pasti maunya V-shape. Itu orang-orang sini juga udah pada mulai ikutan. Mulai ikutan, betul. Terus karena mereka lebih, karena rasanya kan Asia Timur seperti dengan China dan juga Jepang, jadi ada yang aslinya monolit, tidak punya lipatan mata, jadi untuk blefaroplasti untuk kita bikin double eyelid itu populer. Berarti beberapa operasi yang populer tadi ada double eyelid, kemudian yang buat V-shape, dan mereka sampai lumayan yang ini sih, mau mencari jalan ekstrim untuk potong rahang gitu. Jadi biar kecil, bener-bener. Oh iya, bener-bener. Pernah juga tuh Dok, aku pernah lihat beritanya juga tuh tentang ada salah satu rumah sakit di Korea yang mereka juga memperlihatkan bentuk-bentuk rahang, sisa-sisa potongan rahangnya gitu Dok. Itu sebenarnya kalau ngebayangin serem ya Dok, kayak rahang dipotong, itu bener-bener. Tapi di Indonesia banyak nggak sih Dok orang yang melakukan itu sebetulnya? Sebenarnya sekarang tidak sebanyak di sana memang, karena tidak seluruh orang di sana, karena sebenarnya itu merupakan prosedur yang cukup operasi besar ya. Tapi kita pun kan dokter bedah plastik ini sebenarnya operasinya cukup mirip dengan kalau misalnya kita banyak pasien yang patah tulang wajah. Itu sama, kita nggak benerin juga tuh tulang rahang segala macam. Tapi bedanya kalau mereka kebentuknya maunya dikecilin. Jadi memang betul tuh ada yang bagian yang dibuang. Karena normal-normalnya bagian rahang tuh pasti agak kotak sebenarnya. Tapi kan kalau mereka maunya bener V, jadi bagian yang di pinggir itu memang dipotong. Kadang juga kita kalau lihat idol-idol atau aktris-aktor Korea tuh mukanya kan kecil ya, banget gitu ya Dok ya. Kayak gitu, tapi imut gitu. Itu tuh jadi bikin kita lebih feminim atau gimana ya Dok? Ya, kalau mukanya lebih kecil tuh lebih feminin. Ini satu lagi yang standar kecantikan mereka. Mereka itu lebih merasa orang itu cantik atau baik ganteng itu kalau kepalanya ukurannya kecil.
Jadi rasionya dari satu tinggi badan itu harus kayak 1:7 atau 1:8. Oh, berarti kecil Pak. Kenapa gitu dok? Apa yang mereka anggap? Patokan standar mereka gitu. Jadi kalau misalnya kepalanya gede tuh nggak bagus gitu. Padahal kalau ya mungkin karena mereka satu ras jadi bisa seragam gitu ya. Kalau misalnya kayak di negara barat atau bahkan di negara kita kan kayak lebih variatif ya suku-sukunya kayak gitu. Oh oke. Nah dok, ini ada salah satu gambar yang diambil nih sama tim dari ID Hospital. Nah itu dok, itu kan transformasinya sangat berbeda nih dok, dari before dan afternya dok. Kira-kira itu apa aja sih dok yang dioperasi dok? Ini sih sebenarnya kalau ngeliat gini, terutama mata ya. Mata dia operasi dari aslinya yang tadi dibilang monolid, kemudian dia jadi bikin double eyelid. Dia juga ada bikin bukaan mata, jadi kanoplasti, bukan lebaran matanya lebih buka lagi. Terus ini sih kalau dari sini saya kesannya telinganya tidak simetris yang sisi sebelumnya, before-nya. Jadi ada otoplasti juga, sama yang paling kelihatan kalau misalnya mungkin nanti ditampilin kan ya. Itu jadi panjang wajahnya tuh yang kalau sebelumnya lebih panjang daripada yang sebelumnya. Betul. Jadi itu memang juga dilakukan operasi rahang. Kita sih kalau in general ada teknik namanya BSSO tuh, bilateral sagittal. Ini osteotomi, jadi rahangnya itu memang dipotong kiri kanan. Itu sebenarnya prosedurnya tergantung. Kalau misalnya yang kepanjangan bisa dipendekin, yang kependekan bisa dipanjangin. Yang misalnya orang ada yang camah bisa dimundurin, tapi yang kalau dagunya mundur bisa dimajuin gitu. Oke, itu kan banyak banget berarti dok. Iya. Itu lumayan. Bisa dalam sekali operasi nggak sih dok? Bisa. Oh bisa dalam. Kan kalau misalnya pasiennya di bius umum, itu bisa kok sebenarnya kita melakukan beberapa prosedur sekaligus. Terkadang pasien-pasien kita juga ada yang mau kok yang kayak udah dok sekalian beres, bengkaknya pemulihan satu jalan gitu kan. Sekalian sakit. Sekalian nggak kelihatan dari peredaran, tiba-tiba begitu keluar siapa nih? Oke dok. Wah cukup banyak juga ya dok ya berarti operasi yang dilakukan di sana. Tadi kan dokter sempat bahas juga tentang ras di sana tuh nggak seberagam ras di Indonesia ya dok ya. Berarti sebenarnya pasien dokter-dokter di Indonesia mereka lebih menguasai lebih banyak jam terbangnya dengan muka atau ras yang berbeda-beda ya dok. Bisa dibilang kayak gitu sih sebenarnya karena jadi dan pasien kita tuh jadi demand-nya pun lebih variatif gitu karena ada yang ya sekarang kan awalnya banget memang mungkin orang lebih mengenal dengan patokannya ke negara barat tapi kemudian sekarang Korea terkenal banget jadi pasien kita sih sebenarnya tergantung selera mereka ya ada yang maunya lebih kayak lebih selera barat misalnya kayak kalau barat tuh Kylie Jenner gitu tapi kalau misalnya ada juga yang lebih patokannya ke Korea karena ya itu pencinta K-pop lah atau K-drama lah siapapun gitu. Ada nggak dok pasien yang datang kayak gitu? Yang misalnya dia datang, aku mau dong hidungku kayak Jungkook BTS misalnya gitu. Ada banget. Ya biasanya sih lebih ke aktris-aktris. Ada yang ya yang memang terkenal cantik, ya bilangnya cantik alami kalau yang di Korea. Ada Song Hye Kyo, kemudian ada Suzy, Suzy, yang kayak gitu-gitu. Ada kok beberapa pasien yang kayak patokannya maunya kayak gini dan kita pun memang sebagai dokter bedah plastik kalau misalnya pasien ada mau operasi terutama bagian wajah apalagi hidung sih itu kita suka bilang ayo bawa referensi kamu sukanya hidungnya yang model seperti apa karena kalau bagian wajah itu kan terkadang balik ke seleranya pasien juga ya kita bilang sudah baik tapi buat dia itu kurang baik gitu. Berarti beragam juga ya dok maksudnya ada tapi beneran ada tuh dok misalkan pasien yang dia datang tapi apakah cocok dok kalau misalkan misalkan dia pengen hidung kayak Suzy gitu ya pasti kan dokter bakal kasih saran juga tuh ya iya kalau misalkan dia cocok atau enggak gitu. Sebenarnya kalau untuk wajah kita untuk masuk ke standar yang misalnya ke Korea itu masih lumayan lebih cocok dibandingkan terkadang yang kalau ke barat karena kan kita lebih ya memang Asia gitu. Kalau misalnya ada yang terkadang malah patokannya ke barat tuh maunya jadi mancungnya mancung banget, itu nggak cocok juga gitu. Maksudnya, tapi ada orang yang kadang merasa saya udah bayar operasi kok saya nggak apa-apa orang mau tahu kalau saya udah bayar operasi nih, saya memang operasian gitu. Cuman sedangkan kalau Korea itu kan mereka lebih maunya tuh yang natural, lebih nggak kelihatan. Mungkin orang berpikir ini operasi atau enggak segala macam. Iya bener-bener jadi bias gitu ya dong. Iya. Operasi nggak ya gitu ya. Ini habis ngapain gitu. Atau cuman efek shading make up gitu ya.
Oke, nah dok, ini masih tentang Korean trends juga nih dok. Kalau misalkan bedanya nih dok di Indonesia sama di Korea, ada nggak sih perbedaan teknik operasinya sendiri dok? Sebenarnya kalau teknik operasi sendiri sih, namanya teknik operasi dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang. Makanya kenapa juga kayak saya, kemudian juga dokter-dokter yang lain di Plastic Clinic ini, kita banyak yang ke negara luar, tidak hanya Korea gitu loh. Ada yang ke Turki, ada juga yang ke Jepang, China, ada yang kemana-mana lah gitu. Itu karena kita mau tahu perkembangan dunia teknik operasi di dunia luar itu gimana sih kayak gitu. Soalnya ya sebenarnya secara memang tuntutan juga ya, mau jadi awalnya kalau jadi dokter harus mau update ilmu, apalagi ya dokter bedah plastik ya kita harus mau update ilmu juga. Jadi kalau misalnya beda, nggak juga sih, pada akhirnya kita juga tahu maksudnya teknik operasinya seperti mereka seperti apa. Mungkin kalau yang pertama kali kayak cukup jadi terkenal dari Korea itu operasi hidung dengan menggunakan tulang iga gitu. Itu cukup sebenarnya udah ada dari dulu tapi jadi agak populer karena Korea gitu. Banyak dokter-dokter Korea yang melakukan itu. Betul. Nah itu pun sekarang kita kan juga udah bisa melakukan seperti itu. Betul. Gitu. Terus kayak misalnya fat transfer ke wajah. Ya itu sih karena mereka kalau Korea itu lebih sukanya Asia yang bulat, maksudnya yang youthful. Kalau misalnya negara barat kan malah maunya tuh dibuang lemak, shaping segala macam. Nah ya kayak fat transfer ke wajah pun kita kan juga melakukan. Jadi sebenarnya ya kalau asal dokter yang update aja sih bisa-bisa aja, sama aja kok, kita tahu juga kok. Oke. Kalau teman-teman tekniknya sama, lebih mudah juga nih. Berarti kalau di sana dokter komunikasi pakai bahasa apa dok? Kalau misalnya saya sih pertamanya datang ini belum bisa bahasanya, cuman lama-lama karena orang sana kalau yang asli bener asli bukan yang tenaga profesional itu memang nggak terlalu bisa bahasa Inggris, jadi akhirnya belajar juga sih bahasa Korea. Tapi kalau ya pasiennya sendiri ya bahasa Korea sih. Bahasa Korea ya kebanyakan. Tuh teman-teman tuh tekniknya sama, tapi dokternya pakai bahasa Korea, mendingan di Indonesia aja. Dengan teknik yang sama, komunikasinya lebih mudah juga ya dok ya berarti ya. Kemudian nih dok, aku mau tanya juga, ini pertanyaan terakhir nih dok. Untuk beauty trend dari Korea yang paling sering atau yang paling banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia itu apa dok sekarang? Ya sama sih kayak yang tadi, sebenarnya pada akhirnya masyarakat kita pun juga tetap sebenarnya ada yang suka blefaroplasti, bukan hanya untuk sebenarnya kalau masyarakat kita biasanya udah punya lipatan mata tapi maunya biasanya lebih blow lagi kayak gitu, atau malah blefaroplasti indikasinya untuk pada usia yang tua, jadi untuk yang udah aging kan udah turun kita bikin lebih kelihatan segar lagi. Terus juga itu sih sebenarnya yang bener-bener kayak mempengaruhi face shape itu. Orang sekarang mau tirus. Saya juga mau tirus. Aku juga pengen sih. Oke kalau gitu. Nah itu adalah pertanyaan terakhir dari kami nih dok. Kayak teman-teman mungkin yang masih nanya-nanya nih apa sih sebenarnya bedanya operasi plastik di Korea sama di Indonesia? Sama aja teman-teman, malah lebih enak kalau di Indonesia, lebih gampang. Misalkan mau dok mau gini mau gitu, lebih enak komunikasi sama dokternya juga. Nah teman-teman, kita mungkin akan lebih banyak ngebahas ini juga nanti ke depannya, atau mungkin ada tren-tren lain ya dok ya, nanti di tren-tren Korea lain yang bisa kita bahas lagi bareng sama dokter Elrika atau dokter-dokter yang lain. Jadi terima kasih teman-teman yang udah nonton, dan terima kasih juga dokter Elrika udah hadir di BNPT sudah diundang lagi. Jangan bosan-bosan ya dok ya. Iya, nggak apa-apa, biar teman-teman pada nggak penasaran juga kalau ada pertanyaan. Benar, teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan boleh langsung DM kita di @plastetic.clinic melalui Instagram. Kalau gitu kita tutup, terima kasih semuanya. Dadah. Sampai jumpa lagi selanjutnya.